Tiada kata yang paling indah untuk saya ucapkan, tiada senandung yang paling merdu untuk saya lantunkan, kecuali mengucapkan puja dan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana oleh Allah telah menciptakan langit dan pada malam harinya diterangi oleh bulan dan dipagari oleh berberibu bintang sehingga tak bosan mata memandang. Salawat beriring salam terputusnya baginda Rasulullah, anak dari Abdullah tulahan jantung Siti Aminah, yang berdetail Habibullah, yang berpangkat Rasulullah. Siapakah beliau? Beliau adalah baginda Rasulullah, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang bagaimana juga berkat jasa perjuangan beliaulah sampai sekarang ini kita sudah mengetahui yang mana yang hak dan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Kata-kata penghormatan kami yang kami hormati Bapak Kecil Kampung Tablo 2, yang kami hormati panitia penyelenggara acara dan dewan juri, yang saya hormati para bapak dan ibu, serta yang saya sayangi teman-teman yang insya Allah menjejaki puncaknya Rasulullah. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, pada malam hari ini izinkanlah saya membawakan sepatah dua patah kata yang berjudul Salat 5 waktu panutan Islam. Hadirin dan hadirat yang insya Allah masuk salat. Sebelumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran, Quran surah Al-Isra ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Shadaqallahul azim. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memberangkatkan umatnya, yakni Muhammad, pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah diberkahi sekelilingnya, dan agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan sebagian tanda-tanda kebesarannya kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan melihat, Maha Suci Allah atas segala firman-Nya. Sebelumnya saya ingin bertanya, Yahwan atau mendengar cerita Isra Mi'raj? Ma'wan atau mendengar cerita Isra Mi'raj? Mulia-mulia cilenga ulun penjahat. Peristiwa Isra Mi'raj terbagi dalam dua peristiwa yang berbeda, di mana dalam Isra Allah Subhanahu wa Ta'ala memberangkatkan Nabi Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian pada Mi'raj Allah Subhanahu wa Ta'ala menaikkan Nabi Muhammad ke tingkatan yang ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha atau Baitul Ma'mur. Ketika Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersama malaikat Jibril naik ke langit, beliau tidak mengendarai sepeda ontel, Vespa, mobil kijang, melainkan dengan seekor burung. Dan pada saat beliau naik ke langit, apa yang terjadi? Pada tingkatan yang pertama, Rasulullah bertemu dengan Nabi Pada tingkatan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertemu
Ketika Nabi Muhammad hendak meninggalkan Nabi Musa, tiba-tiba Nabi Musa menangis. Wahai Muhammad, saya menangis karena umatmu lebih banyak masuk surga daripada umat saya. Kemudian Nabi Muhammad pun melanjutkan perjalanannya ke tingkatan yang ketujuh. Di sana beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim, yakni bapaknya para nabi. Tak lama berbincang-bincang dengan Nabi Ibrahim, beliau langsung meneruskan perjalanannya ke Sidratul Muntaha sampai ke Baitul Maqmur. Baitul Maqmur ini adalah tempat di mana setiap harinya dikunjungi oleh 7.000 malaikat. Dan sebelum saya mengakhiri pidato saya ini, marilah sama-sama kita bersalawat kepada Rasulullah agar yang kita laksanakan pada malam hari ini mendapat syafaatnya. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allah sallallahu wasallam ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Oleh karena itu, janganlah senantiasa kita meninggalkan salat, karena satu waktu salat yang kita tinggalkan maka 1088 rakaat yang tidak akan kita gantikan. Dan sebelum saya mengakhiri ini, saya akan membawakan sebuah kata-kata mutiara. Happy Isra Mi'raj.